agenda hari ini saya bersama kuasa hukum dan juga membawa saksi juga melaporkan balik atas tuduhan fitnah yang tertimpa pada diri saya terhadap yang kita laporkan adalah mantan istri saya itu Sarah. Untuk lebih detail substansi perkara hukumnya, silakan Mbak Nena. Baik, terima kasih. Pertama, kehadiran kami di sini adalah untuk menyampaikan laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana yang mencemarkan nama baik dan kehormatan serta bentuk fitnah yang dilakukan oleh S terhadap diri klien kami. Yang kedua adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan, memang melaporkan ke polisi itu adalah hak, tetapi hak itu memiliki konsekuensi hukum. Nah, ketika kemarin Rijal hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait dengan klarifikasi, di situ kita ketahui ada peristiwa hukum yang dilaporkan. Ternyata berdasarkan bukti fakta yang dimiliki oleh Rijal, perbuatan peristiwa hukum itu tidak ada dan disangkal oleh bukti-bukti yang kami miliki. Oleh karenanya, terkait dengan itu, kami melaporkan ke pihak polisi bahwa semua itu adalah fitnah yang tidak benar dan menyerang kehormatan diri Rijal Gibran. Seperti itu dia. Baik. Nah, Bukti-bukti yang dimaksud sendiri terkait pasal apa aja? Kalau pasal biarkan penyidik, tetapi tadi yang pasti adalah fitnah dan pencemaran nama baik, di mana ini kan akan berproses dalam proses lidik nanti untuk menentukan memang peristiwa ini adalah apakah pengaduan atau laporan yang dibuat oleh S itu memang benar atau memang ada sebuah rekayasa tindak pidana atau tindak pidana ini belum ada dan tidak pernah ada tapi seolah-olah ada. Nah, itu nanti yang akan dalam proses lidik. Tapi yang pasti semua yang dilakukan peristiwa hukum yang dimaksud bagi klien kami adalah perbuatan yang tidak benar, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah terjadi sehingga menyerang kehormatan dia. Seperti itu dia. Bang Rijal, apa sih yang menjadi pokok permasalahan sendiri dengan akhirnya membuat sebuah laporan balik? Ya, sebenarnya kalau ditanya pokok permasalahan silahkan tanya ke pihak S aja apa yang menjadi pokok permasalahan, karena saya sendiri tidak punya masalah dan tidak ada ya namanya rumah tangga pasti ada masalah ya, dan sebenarnya bisa kita selesaikan secara baik-baik. Tapi dengan ada mencuat seperti ini ya silahkan aja ditanya aja, apapun yang didalilkan yang dipermasalahkan nantinya juga harus dibuktikan. Tuduhan apa yang memberatkan Bang Rijal? Keinginan untuk adanya momongan dari Sarah, bagaimana Pak? Ya, semua rumah tangga kan pasti pengen punya momongan pastinya. Oke, yang lainnya? Berarti bukti-bukti yang kemarin dari pihak Mbak Sarah sendiri itu tidak benar atau seperti apa? Karena kan semua bukti sudah tertera gitu. Itu sudah masuk dalam proses lidik sebagaimana laporan dia. Nah, kita setelah melihat, mendengar, menyaksikan di televisi, di berita-berita, di apa semua konten-konten, ternyata semua itu menurut Rijal adalah bisa dibantah bahwa peristiwa hukum itu bukan merupakan bahagian yang dilaporkan yang bersangkutan, sehingga beliau merasa dirinya difitnah, dicemarkan nama baiknya. Nah, apa yang dibawa oleh Rijal adalah bukti-bukti fakta. Misalnya di Maret itu peristiwa apa yang dia bilang ini sakit, kita tunjukkan bahwa penyebab penyakit itu bukan yang dimaksud dengan tindak kekerasan sebagaimana KDRT yang dilaporkannya. Yang ini bukti ada lembam-lembam semua, menurut Rijal adalah seperti ini dan inilah dia buktinya. Seperti itu dia. Buktinya Ya, nanti apa, bukti Bang? ya, oke, nanti buktinya dari pihak kepolisian Ya. di sini. Pokoknya yang pasti buktinya ada di dalam tas ini semuanya. Banyak banget. Banyak banget. Itu dia. Begini. Ya, substansinya seperti itu. Substansinya itu. Terhadap proses itu biarlah penyidikan, karena kita nggak boleh juga dengan statement mengganggu proses yang akan mereka laksanakan. Mas Rijal, berarti secara tegas membantah semua tuduhan dan laporan dari Iya. masyarakat berarti ya? Jelas kita bantah dan kita tunjukkan bukti-buktinya semuanya. Bang, betul nggak ketika masih berumah tangga sama sekali tidak menyentuh, yang sempat ada kabar seperti itu, boro-boro mau mukul tapi menyentuh saja Ya, segan seperti gitu. kemarin kan saya Iya. bilang kan. Nah, itu gimana? Memang seperti itu kah? Saya sentuh Sarah, tapi sentuh saya pegang, saya cium, saya peluk, itu sentuh. Kalau disentuh sama sekali namanya istri gimana nggak disentuh? Saya sentuh, tapi sentuh dengan bentuk kasih sayang, dengan cinta. Tapi kalau sentuh dalam bentuk fisik atau kontak fisik,
tidak ada. Bang, Mas tapi Rizal dasar juga- permasalahannya memang apakah karena tidak memiliki Ya, rumah baik atau lagi ini kan seperti masalah rumah tangga. Mohon maaf ya, kalian kan mohon maaf banget ini kan masalah internal saya, gitu kan. Kan tadi waktu dari saya diperiksa di apa awalnya saya bilang Rasulullah aja menyarankan kita untuk menutup aib. Ya nggak sih, Allah aja menutup aib kita. Jadi saya tekankan sekali. Jadi kalau kalian masuk dalam permasalahan seperti apa, biarkan nanti penyidik, karena ini sudah masuk ke dalam ranah hukum. Gitu, Bang, ya. apakah sebelum laporan ini sudah ada komunikasi gitu dengan pihak itu sendiri gitu? Dan akhirnya Belum ada, cuma dia kemarin ulang tahun. Saya bingung mau mengucapkan ulang tahun kemana gitu kan. Nggak ada, karena nomor saya juga diblok. Mas Rizal, Saya juga diblok. mungkin sedikit Mas, kemarin itu terakhir waktu wawancara Mbak Sarah katanya sebelum ta'aruf nikah itu sempat dia pengen sempet ngebatalin, Mas, itu benar nggak sih? Ya, itu kemarin sudah kita ada di wawancara kita klarifikasi di Bermedia, masih di Rumpi. Justru sebenarnya kita kasih aja ya, justru dari pihak kita yang saya membatalkan itu ada bukti-buktinya itu karena faktor masalah undangan dan divisi undangan pada saat itu WO-nya ada di sebelah saya, Mbak Edi Mona, ya. Saya udah pesan tiket untuk berangkat ke Surabaya untuk membatalkan. Itu kalau saya ceritakan panjang nanti kronologisnya. Berarti bukan karena kata dia Mas Saya tidak membatalkan dan saya udah mau menghilangkan. berangkat dan ada bukti-buktinya dan ada vendornya. Pasalnya agak paling sih panjang nanti. Oke. Nanti kalian syuting ini bisa satu episode karena gini loh, karena menceritakan satu permasalahan itu rangkaiannya harus ada rangkaiannya lagi. Jadi kalau sumpama tidak dirangkai, walaupun saya ceritakan rangkaiannya, mohon maaf nanti kalau dipotong-potong jadinya kan ambigu kan. Makanya ya sudah, biarkan nanti di proses hukum aja yang akan Bang Rizal, kenapa baru sekarang? Mau ngelaporin istri Pak. Lapor Ah, balik. lapor Ya balik. seperti yang kita sampaikan kemarin tuh kita kan menunggu ada panggilan dahulu agar bisa memahami peristiwa hukum mana yang dibuat menurut yang bersangkutan itu adalah KDRT dan penyimpangan seksual. Setelah beliau hadir mengetahui pokok yang dilaporkan berdasarkan 25 pertanyaan dari pihak penyelidik, maka kita langsung melakukan evaluasi dan analisa. Ternyata evaluasi dan analisa kita menghasilkan rekomendasi untuk melakukan upaya hukum agar adanya efek jerah dan tidak terus-menerus menyerang kehormatan, harga diri dan menjadikan sebuah fitnah yang keji bagi Rizal Gibran. Seperti itu dia. Ancaman hukumannya Bang Den? Untuk sementara 311 kan bisa aja ya. Tinggal kita tunggu Pengembangannya aja seperti apa? pengembangannya. Karena kita berharap di pengembangannya itu dia. Kira-kira ancamannya 4 tahun. Tanya aja sama penyidik Tanya sama penyidik. karena tadi kita sudah waktu mediasi karena kan begini, ada rangkaian yang dia telah dilaporkan oleh dia itu adalah proses hukum. Sehingga kalau ini juga kita masukkan dengan pasal-pasal yang kita sampaikan tadi itu kan mereka biar yang akan nanti menganalisa ya pasal mana yang tepat itu silakan aja ke penyidik nanti. Ya, pastinya memang tidak ada kata damai gitu atau apa gitu, sudah ingin seperti itu, maksudnya semua dikelir semua gitu. Iya, memang pada prinsipnya bukan tidak ada kata damai apa tidak, tetapi kan ini kan memang sudah masuk diawali dengan ranah hukum yang meluas ke publik baru nyampe ke kami. Kecuali berbeda, dia sampaikan ke kami dulu melalui somasi atau melalui undangan hukum atau apa bentuknya, barulah kami menyatakan ya kita akan melakukan pembicaraan. Namun ini kan tiba-tiba bagaikan petir di siang bolong, tiba-tiba kita mendengar ada laporan yang keji sekali KDRT dan penyimpangan seksual. Itu Ya. dia persoalannya. Bang, ada juga nggak sih laporan terkait lapor balik terkait illegal access sendiri, karena kan waktu di persidangan perdata Cikarang itu ada illegal access terhadap syarat. Kita nggak sampai ke itu, yang pasti begini, yang dilaporkan adalah materi atas penyampaian di muka umum Ya. yang menyatakan suatu peristiwa tindak pidana, akan tetapi dia tidak mengetahui, dia sudah dari awal tahu tindak pidana itu tidak pernah ada, sehingga berdampak menyerang kehormatan, fitnah dan pencemaran nama baik Rizal Gibran. Itu dia. Ada di KUHP itu ada 317, ada 220, ada pasal 310, 311, ada pasal 27 Undang ITE-nya. Nah, itu semua udah kita sampaikan. Dalam salinan, tadi kita udah sementara ini bersepakat, dalam salinan
jangan dulu kita publikasikan biar berkembang nanti dianalisa dan diproses penyelidikan. Pak Rizal, berarti bukti-bukti yang kemarin lebam-lebam itu kan dibantah ya sama Bang Rizal semuanya. Memang itu Apa sih? gitu dalam seperti itu. Apakah nggak mungkin orang melukai Tanya diri sama penyidik sendiri deh, gitu? tanya sama penyidik. Kan nanti kan ini kan lagi dalam pendalaman. Takutnya saya buat di sini saya melangkahi dari penyidik yang sekarang lagi melakukan pendalaman. Janganlah ya. Gitu. Nanti biar proses hukum. Jadi kita menghargai proses hukum dulu. Karena ada wadahnya untuk kita buka semuanya kan. Karena nanti kan akan ada bedah perkara dulu, akan di riset dulu apa segala macam gitu kan, akan diobservasi dulu seperti apa gitu kan. Takutnya kalau saya nggak takut, maksudnya kalau dibuka di sini kan ini kan masih di ranahnya. Enggak, paling tidak ada sedikit mungkin apakah dia memang Mbak Sarah bisa dibilang menyakiti diri sendiri sampai akhirnya Bang Richard merasa kalau saya mengeluarkan statement itu kan saya harus buktikan. Karena gini loh, apapun yang dijalinkan itu harus dibuktikan. Gitu. Tanyakan yang bersangkutan aja, kenapa itu begitu? Walaupun saya tahu sebenarnya seperti apa.